Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 271, di mana sang penguasa muda. Lin Xuang menghampiri Hu Seng. Melihat dada Hu Seng yang remuk akibat pukulan Huang Xiaolong, wajahnya tampak sangat jelek, dan semakin parah ketika dia melihat bercak darah di tubuh bagian bawah Hu Seng. 3 orang lainnya, Chu Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi juga sama marahnya. Lin Xuang berbalik ke arah Huang Xiaolong, matanya dingin saat niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai. Dipengaruhi oleh niat membunuh Lin Xuang yang kuat, udara di sekitarnya berubah menjadi angin dingin yang menggigit. Bagaimana, kau ingin mati? Lin Xuang menekankan setiap kata, terdengar seolah-olah dia muncul dari jurang dunia bawah. Ki pertempuran meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Hu Seng, sebagai tuan muda dari Sekte Sembilan Iblis, sebenarnya terluka di kota iblis hitam. Dan bagian bawahnya benar-benar terinjak. Kematian. Mata Lin Xuang bersinar dengan cahaya gelap yang mengancam. Namun, sebelum energi tempur Lin Xuang yang melonjak mencapai puncaknya, sebelum ia berhasil bergerak, sesosok-sosok menghilang, dan pada saat berikutnya, tinju yang kuat menyerang. Lin Xuang terkejut, tangannya bergerak untuk menangkis, namun rasa sakit yang berdenyut menjalar dari dadanya. Ia menatap tak percaya pada sepasang tinju yang menempel di dadanya. Setelah jeda sesaat, cairan hangat mengalir ke tenggorokan Lin Xuang, dan ia menyemburkan darah saat tubuhnya terhuyung mundur hingga mencapai tepi jalan, tempat ia jatuh. Huang Xiaolong menarik tinjunya, matanya dengan dingin mengamati Lin Xuang yang terjatuh. Semua orang menatap dengan linglung ke arah sosok Lin Xuang yang terkulai di jalan. Nomor 3 dari Sekte Sembilan Iblis, Lin Xuang, terluka dalam satu gerakan oleh Huang Xiaolong. Lin Xuang adalah seorang prajurit Xiantian tingkat ke-7. Termasuk Sugai, Chen Yanhua, dan Lu Yi, yang datang bersama Lin Xuang, berdiri terpaku di tempat, sedangkan 2 murid Sekte Penyihir Langit tercengang. Beberapa saat kemudian, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi pulih. Penatua Lin. Seru mereka bertiga dengan kaget, mereka bertiga dengan cepat berlari ke sisi Lin Xuang, membantu Lin Xuang berdiri. Namun, saat mereka sedang sibuk membantu Lin Xuang, sebuah siluet muncul. Ketiganya, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, berputar-putar, ketiganya terkejut melihat cahaya Buddha yang terang dan patung-patung Buddha. Seolah-olah terkena badai, Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi terlempar, Lin Xuang yang baru saja ditolong juga terlempar. Selain Lin Xuang, di antara 3 tetua, yang terkuat hanyalah seorang Xiantian tingkat ke-7. Mengandalkan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dalam mengeksekusi bayangan hantu, kecepatannya sebanding dengan seorang Xiantian tingkat ke-8. Belum lagi ketiga tetua, bahkan Lin Xuang akan kesulitan untuk menangkap gerakan Huang Xiaolong. Dengan satu Erten Buddha Palem, Huang Xiaolong melemparkan keempat orang itu, perlahan berjalan ke arah mereka setelah mereka mendarat. Sebenarnya, dengan kekuatan Lin Xuang, jika bukan karena kecerobohannya, dia bisa menahan beberapa gerakan dari Huang Xiaolong, tetapi sekarang sudah terlambat, dia sudah terluka dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sambil menatap ke arah keempat orang itu, cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong saat dia memanggil pedang Asura, melihat bilah-bilah hitam yang mengancam di tangan Huang Xiaolong, keempat orang itu menjadi pucat pasi dengan ketakutan yang jelas tertulis di wajah mereka. Kau! Lin Xuang dan 3 orang lainnya berjuang untuk berdiri, berusaha keras untuk melarikan diri, Huang Xiaolong melambaikan pedang Asura, cahaya dingin bersinar di udara. Hampir bersamaan, 4 suara teriakan yang berbeda terdengar bersamaan. Kedua pengikut Sekte Penyihir Langit dan kerumunan di sekitarnya ketakutan melihat darah mengucur dari tenggorokan Lin Xuang dan 3 tetua Sekte Sembilan Iblis lainnya, seketika itu juga tanah di bawah mereka berubah menjadi merah. Terdengar suara terkesiap kaget yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Lin Xuang ini adalah tangan kiri dan kanan penguasa Sekte Sembilan Iblis Hu Han, orang kepercayaannya. Su Gao, Chen Yanhua, dan Lu Yi sangat setia kepada Hu Han, dan karena Huang Xiaolong telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Sembilan Iblis, dia membunuh keempat orang ini tanpa ragu-ragu untuk melemahkan pasukan Hu Han. Setelah membunuh keempat orang itu, Huang Xiaolong tidak menghiraukan tatapan terkejut yang ditujukan kepadanya, dia berjalan ke tempat Hu Seng berada. Bahkan sekarang, Hu Seng masih memegangi tubuh bagian bawahnya dengan rasa sakit yang luar biasa, menyadari Huang Xiaolong datang ke arahnya, kesuraman kematian tampak turun di wajahnya. Hu Seng menangis memohon belas kasihan, jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Dia melihat dengan jelas bagaimana Huang Xiaolong membunuh Lin Xuang dan 3 tetua lainnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Meskipun Hu Seng ini pantas mati berkali-kali, Huang Xiaolong memiliki kegunaan untuknya, jadi dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sementara waktu. Mendengar Huang Xiaolong berkata dia tidak akan membunuhnya, Hu Seng setengah panik karena gembira. Dalam hatinya, Hu Seng menghela napas lega, menurut pendapatnya,
dia adalah Tuan Muda Sekte Sembilan Iblis. Huang Xiaolong pasti merasa khawatir, itulah sebabnya dia tidak berani membunuhnya. Memikirkan hal ini, niat membunuh melintas di hati Huseng, tunggu sampai ayahnya dan ahli Sekte Sembilan Iblis lainnya tiba, dia akan membalas Huang Xiaolong, 10.000 kali lipat. Huang Xiaolong mencibir saat melihat kilatan cahaya di mata Huseng, menebak apa yang ada di benak Huseng, dia tertawa sinis dalam diam. Huang Xiaolong melangkah maju, menyegel kultivasi Huseng menggunakan akupuntur, lalu dia menyeret Huseng kembali ke markas besar Sekte Penyihir Langit. Karena terseret di permukaan jalan, tubuh bagian bawah Huseng tergores karena gesekan, yang mengakibatkan serangkaian ratapan dan jeritan bergema di udara. Baru setelah agak jauh dari sana, kedua murid Sekte Sky Magi itu tersadar, dan dengan cepat mengejar di belakang Huang Xiaolong. Kedua murid itu ingin menghentikan Huang Xiaolong, tetapi keduanya tidak cukup berani. Aula besar markas besar Sekte Sembilan Iblis. Huhan duduk di singgasana kaisar, kedua alisnya saling bertautan erat. Sudah cukup lama sejak Lin Xuang dan yang lainnya pergi, mengapa mereka belum kembali? Duduk di kursi yang kepalanya lebih rendah dari Huhan adalah seorang wanita menawan dengan tangan dari kulit marmer, tetapi kuku di tangannya terlihat lebih panjang dari biasanya, terlebih lagi, warnanya hijau, seperti batu giok. Dia adalah wakil komandan Sekte Sembilan Iblis, Su Meimei. Kekuatannya hanya lebih lemah dari Huhan. Yang mulia, haruskah aku pergi melihatnya? Melihat ekspresi Huhan, Su Meimei menawarkan diri. Lin Xuang dan tiga tetua lainnya membutuhkan waktu yang lama membuatnya juga bingung. Yang mulia, dengan kekuatan Penatua Lin, hanya Jiang Tianhua dari sekolah Blood Swallow yang bisa menjadi lawannya di seluruh kota iblis hitam. Pada saat ini, seorang penatua Sekte Sembilan Iblis berdiri, berkata, karena itu, Yang Mulia dan Wakil tidak perlu khawatir, saya pikir Penatua Lin dan yang lainnya akan segera kembali. Huhan mengangguk setuju. Memang, selain dirinya dan Su Meimei, hanya doyan dari sekolah Blood Swallow yang bisa menjadi lawan Lin Xuang di seluruh kota setan hitam. Memikirkan hal ini, Huhan merasa lega. Namun, saat ini, seorang murid Sekte Sembilan Iblis berlari ke aula besar dengan wajah bingung, gelisah, dan cemas. Melihat ekspresi murid ini, hati Huhan hancur. Semua 9 tetua Sekte Iblis menoleh ke arah murid itu. Yang mulia, ini buruk. Begitu murid itu berlari ke aula besar, dia berlutut, kata-kata mengalir keluar dari mulutnya dengan cepat. Apa yang terjadi? Wajah Huhan muram, membentak murid itu. Yang mulia, tetua Lin, mereka semua terbunuh. Murid Sekte Sembilan Iblis itu berseru ketakutan. Apa? Seakan-akan sebuah bom meledak di aula besar. Semua 9 tetua Sekte Iblis menunjukkan keheranan dan kebingungan. Huhan dan Su Meimei sama-sama memasang ekspresi serius. Tuan Muda, di mana Tuan Muda? Huhan melompat dari tempat duduknya, berteriak dengan marah. Tuan Muda, dia dibawa pergi oleh orang itu. Murid Sekte Sembilan Iblis itu tergagap. Diambil. Saat itulah Huhan merasa lega, diambil berarti putranya masih hidup. Tetapi, Tuan Muda, murid itu ragu-ragu untuk menjelaskan lebih lanjut. Bicaralah, apa yang terjadi pada Tuan Muda? Huhan menjadi gugup. Bagian bawah tubuh Tuan Muda lumpuh. Murid-murid 9 Sekte Iblis dengan cepat menjawab. Bagian bawahnya, lumpuh. Semua 9 tetua Sekte Iblis tercengang, masing-masing menunjukkan ekspresi aneh.